Cowok dan cewek itu punya cara yang beda nggak saat milih rumah atau properti? Punya cara yang beda. Apa bedanya? Cowok tuh Kalau beda cowok gini loh. apa? Lebih banyak mikirin kamarnya karena pasti akan digunakan untuk ini dan sebagainya. Gimana caranya orang tuh kalau datang ke dalam rumah, mereka looks-nya tuh kayak enak ya, rapi ya. Padahal semua barang selengkerahan tuh berantakannya di dalam gudang udah ruwet gitu kan. Bener kan? Nanti paling-paling kalau cowoknya pulang yang bantuin beresin. Cowok sering dibilang mikirin aspek teknis kayak konstruksi dan spesifikasi bangunan. Itu betul nggak? Di awal itu sudah yang lebih- dibahas sih sebenarnya. Tapi itu berarti yang Itu memang poin yang benar. Penting dong. Penting. Kamu memang mau tidur dalam keadaan aku takut rumahnya ambruk karena kamu. Deal Talks. Hi Dilzy, welcome back to Deal Deal Talk. Talks. Papa, Apa nih? Papa, Serius. Siroyo. serius. Oh iya, Popo serius. Ayo kok Jadi coba ada- sekali lah, ayo. Kamu. Ayo kita ngomong ya. Ayo kita Satu, Popo. dua, tiga. Popo, Siroyo. opening yang absurd ya. Enggak mau. Pergi dari sini. Iya. Hari ini kita kedatangan ini Koel. Hai. Kenalin nggak dulu disambut ya? dong. Aku Oh enggak. ini ada Raf, ada Kristi. Cuma ini kan sudah nongol ya. Ya udah. Ya udah nongol dulu, Iya, udah pernah aku nggak lihat nongol. Sudah Enggak, nongol. enggak perhatian Parah. emang. Parah. Anda enggak perhatian emang. Ini Koel kan bernongol. Jadi kenalin nama, terus apa lagi ya? Status. Ya, apa nih? Kenapa sampai status harus masuk? Nama, status, apa lagi? Itu nama sama status. Dayan anak. Oke, namaku Elia. Harus lengkap kan? Enggak kan? Iya, terserah. Nama aja, Nama nama aja. panggilan aja. Namaku Elia, dipanggil Tel biasanya. Terus statusku anak papi Yesus. Wih. Ya, betul. Boleh. Oke, sebelumnya kita tanya dulu. Oh, Koel ini kok bisa masuk deal kan? kok bisa masuk deal kan? Iya. Kalian udah ngecek Karena- sama ngerti alurnya. Kita tanya Ini mau jawab terus apa ya? nih? Jawab serius, jawab enggak? Terserah. Nah, gimana ceritanya maksudnya kok Elia itu? Iya. Aku masuk ke deal kan kenapa itu? Kenapa atau gimana? Gimana? Dan Gimana? Gimana? Kenapa kau memilih Dilkan? Tuh. Kenapa kau memilih Dilkan? Oke. Kalau dari aku sendiri tuh, menurutnya banyak sih. Pertama, aku tuh orang yang bosenan. Terus aku tuh suka explore banyak hal gitu loh. Terus di tempat ini tuh kan kita belajar buat manage diri kita sendiri, nge-push potensi kita yang mungkin perlu kita push gitu loh. Terus kita juga belajar tentang banyak hal yang sifatnya adalah kita kan lagi di industri 4.0 kan, dimana kita tuh harus juga belajar tentang digital marketing dan lain sebagainya. Itu poin-poin yang jadi alasan yang buat aku tuh aku mau nyoba tempat ini gitu loh. Terus lingkungan juga. Yang aku tahu tuh di sini tuh banyak banget anak-anak itu yang masih muda gitu, masih muda. Terus juga umurnya nggak jauh-jauh. Aku tuh pernah kerja dulu tuh, aku tuh punya background pernah jadi kerja di travel agent. Terus aku tuh bagian tiketing internasionalnya. Di kantor tersebut itu orang-orangnya tuh 85% bahkan 90% tuh orang-orangnya umurnya tuh sudah di atas 35 tahun gitu loh. Jadi kan sulit gitu Milenial. loh. milenial. Di atas mungkin ya. Bahkan ada yang ya nggak sih? Di atas milenial apa? X. Boomer. Baby boomer. Oh, ngikutin sih jujur. Enggak sih. Ya, milenial harusnya. Milenial. Kayak bener-bener yang kalau kerja di sana tuh sudah yang mereka tuh ada yang nyebutnya aku udah 14 tahun, aku udah 16 tahun, aku udah 18 tahun, 20 tahun itu ada malahan gitu. Terus di sana aku udah paling kecil sendiri waktu itu di sana. Dan itu jujur, pressure-nya tuh bener-bener yang wah, kerasa banget ya. Mau ngobrol juga nggak bisa, bercanda juga nggak nyambung. Karena sungkan. Sungkannya, apalagi aku memang sungkannya lumayan tinggi sih. Terus kalau mereka tuh banyak nuntut kayak, misalnya contoh mereka ada job desk yang menurut mereka tuh kebanyakan gitu. Nanti dilemparnya ke aku gitu. Terus aku kayak mau nolak kan jadi bingung.
oh, oke, jadi aku terima gitu. Makin numpuk gitu. Jadi situasinya lumayan sih kayak gitu. Terus kok bisa ini ketemu Dilkan? Ketemu Dilkan tuh karena faktor aku ada kenalan yang memang ke tahu ini dulu kan sebelum dari Dilkan ada kayak gitu. Jadi aku udah tahu tempat. Terus memutuskan masuk Dilkan kenapa? Ya karena alasan tadi itu. Oh, iya. Melihat potensinya juga dong. Maksudnya Betul. kita anak muda juga harus belajar ngerti apakah tempat itu punya potensi untuk berkembang atau enggak. Enggak cuma tentang tempatnya aja, tapi kamunya juga gitu loh. Oke. Kalau kamu jadi orang atau mungkin kamu anak-anak zaman sekarang mungkin kadang-kadang kan kita selalu dibilang kurang inisiatif dan sebagainya ya. Iya. Mungkin bisa dibilang ya memang benar sih banyaknya. Tapi kan apa kita nggak bisa belajar analisis juga kayak kira-kira tempat ini potensi nggak ya untuk bisa buat aku berkembang ya tempatnya berkembang. Siapa sih yang mau kerja di tempat yang gitu-gitu aja? Tuh. Siap. Pokoknya nggak perlu bikin jujur dah. Siap. Soalnya di sini seru ya, seru banget. Gen Z banget gitu. Emang gitu kalau setiap kali podcast. Kayaknya gitu. Gitu ya. Iya, emang tuh gitu. Gitu. Iya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita lagi bahas yang lain. Oke, Nah, lanjut. kita perlu tahu background ini dulu yang baru nongol. Kita mau bahas hari ini itu ini perbedaan antara Kamu merasa cewek terancam gak sih? dan enggak aman, enggak tahu ya. Aku aman yang salah. Kan kamu yang nanya aku. Yang ngerasa gak aman di sini Yang aku. bawa top apa pertanyaannya? Nanti kita ini diskusi. Enggak sih versus ya. Versus, tapi sebenarnya kan di sini kan yang paling tahu rumah harusnya juga Elia. Iya. Karena kan Elia di sini marketing bener kan? Kita di sini beda sebagai Yang paling tahu rumah di sini tuh prinsipalnya. Tapi lagi di sana. Kalau prinsipalnya datang kita semua ini habis ikut. Iya. Tidak bisa versus ya. Ya, kita mau Jomplang. Bisa 4 lawan 1. Tapi kemungkinan jatah sama. Sama. Kayaknya sekantor lawan satu. Iya. Nggak selesai sih. Kau versus everybody 2.0. 2.0 Gak pernah ada nonton guys. Iya. Woi, nonton. Taruh sini ya. Iya, taruh di yang pojok kiri Sini. atas tuh. Ya, sini pokoknya. Oke. Oke. Lanjut. Oke, apa-apa. Jadi kita mau bahas perbedaan cewek cowok itu memilih properti gimana. Oke. Yang mau nanya pertanyaan dulu kan? Kok tadi itu kayak tanya, tapi nggak jadi kayak oke. Kok ketinggalan gitu nadanya? Ini. Menurut kalian, apa cewek dan cowok itu punya cara yang beda saat milih rumah atau properti? Kalau ada, apa aja perbedaannya? Wah, oke. Dari cowok dulu ya. Enggak. Nanti kita defend. Iya, gitu lah. Akan menggunakan namanya self mechanism. Oh, jangan. Gua cowok. Apa ladies first? Ini ladies. Ya apa konsepnya? Ladies and gentlemen. Guys, aku gak ikut-ikut guys. Kita nggak mendukung Kita tidak mendukung program-program di luar tersebut. Mohon maaf. Tolong di-cut ya. Bercandaan. Editor tolong di-cut bagian ini. Oke. Ini editornya. Memang kayak editor Cowok tolong dulu di-cut. ini editornya. Editor tolong di-cut. Ini biasanya editor di belakang kamera kan. Iya. Editor tolong di-cut. Ini editor. Editor tolong di-cut. Ih, tapi dari kemarin gak pernah di-cut ya. Aku minta di-cut gak di-cut Iya. sama sekali. Parah. Gimana sih? Soalnya podcast itu kan lurus, gak terkat-katkan. Kalau Iya di-cut, toh. iya, coba lihat di mana-mana begitu. Iya, pasti editor tolong di-cut itu tidak di-cut. Paling di sensor ya. Paling Iya, mendingan sensor lah berdiri. Sensor. Enggak. Iya. Terus Muka orang. Di zoom di sensor muka orangnya. Boleh. Ayo cowok, apa perbedaannya? Menurut kalian ada perbedaan nggak? Ulangin gak sih? Aku gak fokus. Beneran. Kan ke distract. Apa perbedaan? Menurut kalian, cowok dan cewek itu punya cara yang beda nggak saat milih rumah atau properti? Punya cara yang beda. Apa bedanya? Cowok tuh Kalau beda cowok gini loh. apa? Bukan. Bercanda. Dia beneran dekat bolos. Sungguhan. Enggak ada. Enggak. Tapi ada kasih orang kayak ini, itu kenapa? Mata angin. Angin. Oh, kayak Angin lagi bergerak kemana? Iya kan itu. Kenapa? Kayak sahabat. back.
Udah topik. Kocak. Ada distraksi parah. Oke. Banyak. Bukan banyak sih, ada beberapa. Contoh. Kalian pernah nggak sih kalau lihat ada orang-orang lagi survei itu suka dodokin tembok? Ini buat cowok ya, buat cowok. Dodokin. Dodok itu Dia Oh, tok tok tok. Nah, tutuki. Dia bahasa Jawa nggak ngerti ya? Ya, Gak apa-apa, kita kan Jawa semua. Ini toxic. jadi ditutuki Oh pokoknya. enggak, temanku ada cewek gini-gini. Iya, temenku juga ada cewek Iya, kayak gini. Iya. Tapi anak arsi. Iya. Boleh itu ngangkutan sumpah Ya, emang. Nah, maksudnya kan untuk ngecek kualitas dari bangunannya, bunyinya itu kan udah menentukan kualitas bangunannya ini oke atau enggak, dari beton, dari apa kan ketahuan dari bunyinya. Terus biasanya tuh cowok tuh juga lihat kira-kira tempatnya itu nanti di sekitar 5 tahun, 10 tahun, semisal atau buat investasi ini oke nggak sih? Biasanya kalau cowok tuh lebih cari cuannya nggak sih, benar nggak ya? Betul, Lebih cari betul, cuannya, betul, kayak betul. ngeliatin aspek ada ini ada cuannya nggak sih kalau dijual lagi, Iya. atau nanti berkembang nggak sih, atau mungkin kalau misalnya dibuat toko, dibuat jualan, atau mungkin lain sebagainya ya, akan ada nggak cuannya gitu. Tapi kalau cewek tuh lebih ke vibe-nya ya, datang-datang, seger nggak sih gitu loh. Betul, Terus, betul. Mungkin looks depannya, Looks depannya. fasadnya gitu, lihat fasadnya oke nggak sih, Hmm. oh ini Fasad tuh loh, apa? Fasad Fasad itu tampilan depannya depan dari rumahnya itu. itu fasad. Begitu masuk lebih kerasa oke nggak sih sirkulasi udaranya, jadi kan banyak lebih pakai feel kan. Iya. Kalau cewek lebih pakai feel gitu. Kalau cowok kan logikanya aja, kayak contoh misal kita masuk nih dalam rumah, kadang-kadang kita lihat loh, bagus nggak sih ini pakai tiang pancang apa dan sebagainya Iya. lah ya. Betul. Ya pokoknya anak arsitek tahu lah. Nah, mungkin nggak tahu kan. Masuk gitu, oke nggak sih? Oh ini bangunannya kuat. Nah, kalian Gitu. ketuk-ketuk itu apa yang menandakan bangunan itu kokoh? Bunyinya kayak gimana? Kayak ngetuk tuk tuk tuk. Terus ini padat, bagus gitu. Gimana ya? Pernah Oke. dengar sesuatu yang ada Kokong. Ada kokong. ada kokong Iya. sama yang benda padat. Ya, ini Tok, tok. Iya. Contohnya inilah Pernah. sama tembok tok gitu Oh, loh. Iya. soalnya kan beda tuh. Iya. Kan beda. Beda. Ini Nah, padat. padat Nah, kan? Namanya tuh. kokong. Kuat. Nah, gitu loh. Ini semakin apa kayak ngebas suara Iya, itu semakin padat. tong gitu ada Iya. tong gitunya berarti itu udah berarti kan Kalau kayak, gini kan, dia ada rongganya berarti. Kalau dari Raf gimana? Kamu milih rumah tuh gimana? Nah, ini. Ini kan dari orang awam dan kayak Oke, selama Iya. ada ini ya pasangannya. apa? Kamu mikirnya Nah, gimana? Beli. Iya, kan mau Cowok, kalau menurutku, cowok itu pilih rumah deh. Dari mana? Dari pasangan setuju gak? Berat ya. Ini banyak gak bingung ya, banyak Iya, gak bingungnya. tapi bener kan sebenarnya? Benar. Benar. Jadi pasangan kadang ini apa ya? Karena dalam satu rumah kan yang ninggalin. Iya nggak tahu ya kalau misalnya cowok ini sendirian ya. Tapi kalau misalnya punya pasangan pasti kayak gitu. Suka Iya. gitu. Tuh salah satunya. Terus ya benar sih kata Koeli ya sih. Dari bener nggak rumah ini apa harganya bisa naik lagi ya, atau ada cuannya atau nggak sih gitu. buat investasi Ah, gitu loh. ada cuannya nggak? Kalau nggak ya jadi pertimbangan juga. Kayak pertimbangan pasti loh. Nah, sekarang Gimana ya? Kalau dari cewek benar nggak? Dari cewek benar nggak? Nih. apanya yang benar? Duluan. Loh, kamu dulu. Aku. Apanya yang benar? Besok sampai besok nih. kamu kan tau. Kita yang laki-laki udah saling setuju. Kamu Cewek ini udah beda. apa yang benar? Maksudnya? Berarti kan aku udah ngasih pernyataan kan, kalau cewek tuh lebih pakai feelingnya. Jadi kalau begitu masuk rumah, feeling oke, nggak terpasat, misalnya contohnya bentukannya Iya. modern minimalis, Setuju nggak? Skandinavia dan lain Sebenarnya bukan sebagainya. feeling juga nggak sih? Apa? Dok? Maksudku kayak kita juga melihat, ya memang benar sih kalau cowok memang kelihatan kayak bangunannya ya, Nah, kondisi bangunan, terus kayak mungkin gotnya, terus habis gitu alirannya, pipa, kayak gitu-gitu. Tapi kalau cewek memang bener ya, kayak lebih perintilannya kayak Iya, lebih perintilan. Iya. estetik. Estetik. Oh, visualnya. Ya, visual Visual dari rumahnya. Setuju. Iya benar kayak gitu. Kayak mungkin kalau cewek yang mirip-mirip cowok bisa juga itu ventilasi kali ya. Ventilasi. Iya, ventilasi Oke. itu juga cewek juga Makanya ada make udaranya attention, ya. seger atau enggak. Gitu. Iya nggak sih kalau cewek kayak gitu? Iya. Iya. Emang vibes-nya juga. Iya. Dari rumahnya itu enak nggak? Soalnya ada kan rumah yang kita masuk kayak, Kok pengap? iya pokoknya nggak enak aja. Kerasa. soalnya. Kalau cowok tuh Vibes-nya kalau nggak misalnya budgetnya ada segitu, kita realistis ya. Realistis. Kita tuh tipe yang pasti realistis kalau cowok tuh, kayak keuangannya kita segini, adanya segini. Itu meskipun namanya jalan cukup motor, kita akan ngambil. Minim tuh Iya. kayak hujanan gitu.
Tapi kalau ada bawa cewek ini kan beda, aspeknya banyak. Kita harus Hmm. pikirin mereka juga. Iya, betul. Oke nggak sih sama lingkungannya? Oh itu banyak. Makanya memang benar kalau cewek itu lebih ke perintilan. Alhamdulillah. Soalnya menurutku kalau vibes-nya udah nggak enak dari perintilan dan udara dan lain-lain, lingkungan juga sih, aku Iya, lihat lingkungan juga. bakal mempengaruhi. Iya. Tapi kalau ya gimana? Kalau apa? Kalau Rafael bilang kan dia ngikut ceweknya. Kalau nggak tahu ya, kalau aku ceweknya, aku tipe yang manut cowoknya tambahan. Manut tuh nurut ya. Nurut, lebih nurut, Lebih nurut cowoknya. lebih nurut cowoknya. Sebenarnya aku iya, cuma kamu juga perlu iya tadi kayak pertimbangkan Iya. opiniku juga buat beli. Iya, Nah, dan benar. itu perintilan tadi itu penting karena emang buat kan jangka panjang ya toh. Yang Kan ini beli loh. benar-benar. Iya, iya. Jadi kalau vibes-nya udah nggak enak dari awal kayak ngapain tinggal Iya. situ gitu. Nggak betah jadi. Nggak betah. Betah apa bahasa Indonesia? Walaupun betah Ya, mungkin betah betah ya. Nyaman, ada Betah rasanya nyaman. Nyaman. Betah ya betah tapi nggak maksudnya kamu nggak bakal serindu itu sama Iya. kamu buat Betul. pulang kalau Betul. nggak vibes-nya ini. Aduh, berat ya bahasanya. Rindu. Rindu buat pulang gitu. Apa? Emang rumahnya yang dirinduin. Memorinya. Memorinya. Berat nih. Yang kapan itu ya? Wisata masa depan. Kamu bahas yang kapan itu? Atau yang sepupu. Balik Kita lanjut. Sip. Kita lanjut berdasarkan pengalaman kalian atau orang yang sekitar kalian. Siapa yang biasanya lebih dominan dalam mengambil keputusan membeli rumah, cowok atau cewek? Cewek dulu deh. Yang lebih Tanya. dominan Oh, yang lebih buat dominan. keputusan membeli rumah, cowok atau cewek? Kalau dari aku, Iya. cowok. Kenapa? Karena keputusan akhirnya kan yang rumah tangga. Kalau dari aku ya, disclaimer ini pandanganku. Kalau menurut aku, karena Saya bakal diserang netizen. iya, aku takut. Disclaimer ya. Enggak. Kalau misalkan menurut aku sih kan cowok yang kepala rumah tangga, dia yang berhak kayak ngambil keputusan at the end-nya gitu loh. Cewek mungkin iya bener yang tadi kita omongin sebelumnya kan kayak bisa kasih pandangan, masukan kayak gitu. Tapi keputusan akhirnya ya balik lagi ke cowok. Ya Iya. jadi yang dominan ya cowok kalau yang aku bilang kayak gitu. Kalau kamu? Aku juga setuju. Ya lebih dominan cowok. Karena maksudnya menurut Tumben ya, atau tengah? kan teknisnya tuh cowok yang lebih tahu ya kayak kokoh bangunannya dan ini. Ya, benar. Kan kita nggak tahu, aku nggak tahu. Iya, nggak Jadi tahu. kayak ya udah, Bukan nggak menurut tahu dia sih. bagus. Lebih nggak mau tahu. Iya, dan nggak tertarik buat tahu Iya. gitu. Gitu. Aku nggak mau Iya. tahu ya, tertarik, woi. Nah, aku Kebanyakan. nggak tertarik. Karena kita merasa kayak kita udah ada cowok, ngapain gitu loh kita lagi yang kayak gitu. Kita Ya itu urusan cowok gitu loh. Paham nggak? Oh, kayak keputusan besarnya akan kembali ke kita karena kita Iya. kepala keluarganya Iya. gitu kan. Iya, jadi iya. Ikut manut aja, ikut nurut Nurut. Ya. dianya. Cuma dia ya juga perlu consider pendapat kita gitu aja. Pertimbangkan. Oke, Kalau dari oke. cewek gimana? Kata balikin kamu dulu aja deh. Jadi kamu tuh kan sudah punya pasangan dengan tidak kan beda ya. Oh iya, Sebuah perbedaan. ininya tapi Pandangnya. kita sama. sama. Gimana ya? Yang ini pasangannya satu, yang ini ya oke lanjut. Nah, ini pasangannya satu, ini pasangan dua gitu. Oh enggak. Yang ketiga. Yang ketiga. Gini. Kalau menurutku sih malah aku sempat dengar kan kalau misalnya cowok itu adalah pemimpin. Pemimpin ya. Bener Kok kan? ragu-ragu gitu sih ngomongnya kayak pemimpin kayak. Aku tuh mau ngibui, tapi masalahnya masalah pribadi. Wow. Aduh. Editor kayaknya bakal beneran cut ini. Akhirnya Iya. Ya, kalau ini ya beneran cut ini. Kayak soalnya. Nggak, kalau cowok itu kan pemimpin. Jadi ya menurutku memang cowok itu ya apa ya? Kalau dibilang dominan buat milih rumah dan ngambil putusan ya benar juga sih sebenarnya. Karena ya apa ya? Gimana kalau misalnya sampai ada apa-apa itu kan yang bertanggung jawab kan kepala keluarga. Iya benar Pascal. Benar. Dalam mengambil putusan, apalagi kalau misalnya ada let's say rumah yang kita ambil itu apa ya kayak enggak apa kayak kokoh atau apa gitu, ada rusaknya di mana, itu kan ya gimana kalau misalnya kita enggak sebagai cowok ini kan akhirnya kayak apa sih namanya ya harus bertanggung jawab dengan itu. Ya ini harus bertanggung jawab lah gitu ya, pasti ya keputusan besar di kita, Nah, benar. di kita
Kita. Eh. Tapi bukan kita berdua barengan. Hidup sedih-sedih. Iya, iya. Guys, kita nggak ada ngomong ya guys. Ya, kita nggak bilang ngomongnya kaum cowok yang cowok-cowok. Bener tapi bener. Iya, iya. Maksudnya Kita kan versus ya, bukan bareng gitu. Apa? oke. Jadi yang benar-benar. Maksudnya karena cowok adalah kepala keluarga, kalau nanti suatu saat berumah tangga, keputusan besarnya akan tetap di cowok. Tapi tetap kan harus ada komunikasinya. Iya, tetap harus Ada pertimbangan-pertimbangan kecil yang harus melibatkan dari yang perempuan. Karena mereka yang biasanya lebih detail, lebih kerasa. Misalnya contoh mau ada tangannya agak miring dan tiba-tiba dikit aja gitu. Mungkin udah kayak kok agak ini ya gitu. Pakai Cowok penggaris ya kayak, kita. Kita pakai penggaris. dan cowok tinggal memastikan oh Kok ya kurang benar 1 senti? gitu. Kurang 1 senti. Gimana? Seru banget. Tangannya. Ya kayak kurang lebih kayak gitu. Memang benar-benar. Itu setuju banget kok. Oke. Itu aja Betul, sih. betul. Ada lagi nggak? Masih banyak sih kebetulan tuh. Apa hal pertama yang biasanya dipertimbangkan cowok saat mencari rumah? Apa beda dengan cewek? Hal pertama, first thing that comes to your mind saat beli rumah itu apa Pertama yang paling kali penting? kalau dateng ya pasti budget sih. Kalau realistis ya. Versi realistis. Pasti budget dulu. Kita pasti akan mikirin budget dulu cukup atau enggak. Baru kita meluncur ke tempatnya. Budget Betul. kita ini sepadan nggak sih sama tempat yang kita beli. Itu pun tergantung. Ada orang-orang yang kalau orang yang realistis maunya bagus tapi kayak tetap murah, mereka pasti akan belinya tanah baru mereka bangun sendiri sesuai dengan keinginannya. Tapi ada juga yang kondisinya itu mereka tuh oke-oke aja dengan rumah-rumah second, tapi selama masih layak huni, masih bisa ditempati, itu mereka oke kayak gitu. Oke. Kembali lagi, tapi si laki itu akan lebih banyak kalau dari lingkunganku pun pasti mikirin budget. Oh, aku cuma ada segini nih. Ya sudah deh, aku cari yang seperti ini. Atau enggak aku cari info yang budget ini tuh akan dapat seperti apa sih. Kalau enggak ya aku bakal hold dulu sampai budget ini sesuai. Kayak gitu. Kalau Raf, Kalau aku benar satu budget, yang kedua kalau menurutku sih itu daerahnya dulu, Areanya, kawasannya dulu. Bener nggak kawasannya? Kalau misalnya kayak di podcast sebelumnya, kalau misalnya kawasannya itu kalau di Indonesia ini kan misalnya kita dapat beli rumah di kawasan yang nggak bagus, itu kan bagus. harganya ya stuck di situ, turun atau stuck. Bener. Iya, benar-benar. Tuh, turun atau stuck. Dan kita kalau misalnya pilih kawasan yang bagus, ya itu kayak tadi dibilang, kita kan sebagai cowok pasti mikir gimana sih ini rumah harganya atau enggak itu. Jadi ya kita pasti lihat dari situ juga. Banyak aspek ya. Contoh misalnya bersih, ada bersih, bisa Iya, aksesnya. tuh. Contohnya misalnya kawasannya ini kadang-kadang ada orang-orang yang versi realistis, misalnya budgetnya kecil, mereka pilih yang satu jalur yang satu motor cukup itu toh. Tapi kan kalau buat di KPR kan nggak bisa kan, susah. Adanya kalau mau dicicil ya dari pemilik 12 kali kan. Itu pun tergantung sama pemilik mau atau enggak. Berarti otomatis harus dana besar langsung di cash spread gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya rumahnya bisa lalu lalang 2 mobil dan secara rumah meskipun memang kecil deh, misalnya rumahnya kecil. Tapi kalau masih lalu lalang 2 mobil, bank masih mau terima gitu loh untuk di KPR kan. Kayak gitu. Betul. Jadi situasinya cuma tinggal DP-nya ya kisaran sekitar 10%, 20%. Untuk melihat per bulannya dengan tenor tertentu sanggup nggak dia bayar cicilannya per bulan, kan kayak gitu. Makanya jadi salah satu aspek penting gitu loh. Makanya aspek paling pertama aku bilangnya pasti budget, kedua adalah kawasan memang. Kayak gitu. kalau dari cewek, Kamu dulu lah. menurutku sih Tinggal dibeliin aja. ya Wah, ini langsung ditanya gini. Tadi iya. Gak ada yang enggak. Menurutku ini lingkungan itu masuk area ya. Oh bukan, akses ke kayak apa? Masuk ke dalam area Masuk ke tersebut kan, area atau ke rumahnya kan. Bukan. Akses ke Fasilitas umum Fasilitas kayak umum. rumah sakit gitu-gitu. iya, iya. lumayan penting dan areanya juga. Sebenarnya bukan lumayan penting sih, sebenarnya penting sih sebenarnya. Oh. Iya, benar-benar. Tapi kalau semakin dekat dengan wilayahnya banyak hal-hal yang kayak gitu tuh jujur memang pasti makin lebih mahal. Iya. Itu jadi nilai jual yang lumayan tinggi juga sih. Berarti kalau di situ budgetku mungkin nggak bisa capai itu ya kita hold dulu buat sampai reach itu baru beli gitu loh. Menurutku sih. Oke, nggak sekarang. apa-apa. Kristi Kalau gimana? dari
dari Kristi. Beda semua. Beda ya rumah beda. Mungkin aku Oh, nggak bukan dari apa-apa. cewek ya, maksudnya menurutku sendiri aja. Kan subjektif kan. Iya, Iya. kalau dari aku, yes, yang bener yang sebelum podcast ini kita ada, waktu itu Iya. kita ngobrol feng shui itu sih. Oh, feng shui. Feng shui itu Feng shui. Iya, feng shui. Nyebutnya Iya, feng shui Feng atau feng shui. Feng shui. Feng shui itu Itu Maaf ya, apa? aku memang tidak tahu penyebutan yang benar gimana. Feng shui. Ya Baca itulah feng shui. guys. Itu feng shui itu apa kalau bisa tahu? Aduh. Mungkin ada orang yang nggak tahu deh. Iya. apa ya? Aku sendiri gak berapa Kepercayaan sih itu. Kepercayaan dari Chinese nenek Ada moyang gitu Chinese, sih kayak gitu. Kan kebetulan keluargaku dan keluarganya cowokku saat ini, pacarku itu yang masih menganut garis keras Iya. tentang itu gitu loh. Kayak Jadi- masih ada budayanya Iya. bawah sampai sekarang. Karena kita pun masih gen, bukan yang jaraknya jauh dengan pendatang ke Indo gitu loh. Iya, iya. Ya itu kan, itu kayak kita masih gen kedua, gen ketiga gitu loh. Jadi kayak masih Iya. tergolong kayak masih kental kayak gitu. Nah jadi ya Ikuti. iya, jadi itu menurut aku penting sih, karena kalau misal aku nggak mengikuti itu tapi orang tuanya ini mengetahui kalau tidak sesuai dengan feng shui, wah buyar itu rumah. Apa yang Bener sih. ditentuin dari feng shui itu? Banyak. Kalau kamu tanya banyak banget. Banyak. Salah satu deh yang aku tahu itu tangga. Tangga itu ada harus hitungannya. Ada hitungannya berapa. Nggak tahu jelas, pokoknya harus ganjil apa harus genap gitu kan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Terus habis gitu kayak contoh yang kayak sering itu, rumah nggak boleh tusuk sate. Tusuk sate itu Iya. kayak Kenapa tuh? letter T Iya, gitu. iya. Letter T. Ya, Nggak boleh. Yang di Depan gang. jalan. Hmm. Heeh. Depan Itu gang. nggak boleh. Itu Hmm. karena kepercayaannya uangnya nggak bisa ke hold. Jadi langsung keluar terus gitu. Kepercayaannya kayak gitu. Iya. Iya. Terus ada juga yang pintu depan rumah itu nggak boleh tembus langsung ke tangga. Oh. Itu aku nggak tahu kenapa. Itu kayak gitu. Terus habis gitu ada juga yang rumah nggak boleh di jalan buntu. Ada juga kepercayaan kayak gitu. Banyak sih kayak gitu. Terus ada juga yang kayak Susah ya? susah banget. Banget sih. Kalau kamu tahu rumahku saat ini itu sebenarnya adalah kan rumahku bukan beli jadian gitu ya. Bangun itu pun kayak wah susah sekali itu. Kalau aku tak ingat-ingat dulu itu susah banget bangun nih, karena kayak orang tuanya dua-duanya papa mamaku ini kayak yang satu minta ini, yang satu minta itu, susah nih nemu ini kayak gitu. Jadi kayak nggak setiap orang feng shui-nya itu sama gitu loh. Jadi misalnya kamu iya. kepercayaanmu A B C nih feng shui itu, aku itu bisa jadi kayak cuma B C D kayak yang sama itu cuma satu tok gitu. Jadi harus nyamain kalau dari keluarga aku gitu ya, tapi yang tak keluarga di luar kayak gitu. Ada nggak sih yang aku pernah dengar kayak nggak boleh dalam rumah itu depan-depanan ruangan pintunya jejer kayak hadap-hadapan. Yang Iya, wilayah itu masuk sama pintu belakang gitu enggak? Iya, Enggak itu ya? juga salah satu dari juga. Salah satu. Iya, Iya, nggak aku juga itu nggak boleh. Iya. Pintu kamar mandi sama pintu kamar tidur. Iya, kayak Ya gitu. itu nggak boleh. Terus kayak ada juga yang kayak kalau bangun rumah sudah peresmian ini udah kayak pemberkatan dan kawan-kawan tuh kayak harus gelindingin nanas sepanjang rumah tuh ada kayak tradisi kayak gitu. Aku nggak ngikutin sih kalau Itu Wah, itu sulit guys. dingin. Mohon maaf. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari Indo, kalian ini enggak kayak kalau buka beli rumah baru itu buat ditinggalin kalian harus doa dulu. Oh, pemberkatan. Pemberkatan. Berkata. Apa nih kok omongan ada Indo? Iya juga. Bukan ada Indo. Enggak tahu. Apa dari kita masing-masing? Iya. Kita masing-masing. Ya, Ada ya. ya benar tetap. Ya itu sebagai kepercayaan kita juga. Iya. Di Jawa pun juga Dilindungi ya. lah ya. Jawa ada. Jawa ada. Iya, sebenarnya ada. Jawa itu selamatan nggak sih? Selamatan. Selamatan. Selamatan sih. Lebih ke ucapan rasa syukur kita Iya, bisa iya, punya iya. tempat tinggal Iya. gitu loh. Terus tolong dilindungi rumah ini kayak gitu kan biasanya. Itu sih. Tapi beda, setiap Jawa itu kan Jawa sebenarnya kan banyak sebenarnya. Kalau mau ditulis aja Jawa tuh banyak sebenarnya. Tapi kembali lagi tekniknya pun beda-beda nanti. Iya. Oh. Gitu. Setiap daerah Jawanya tekniknya tuh beda. Contoh Jawa Timur tuh setiap daerah kalau ada orang yang open rumah kalau selama mereka pakai adatnya mereka pun acaranya pun beda lagi. Jujur aku nggak ngikutin ya, tapi aku cuma mengertinya memang berbeda. Iya. Gitu. Contoh-contoh tuh kayak ada yang harus bagi-bagi uang. Aku lupa sih dari daerah mana.
ada yang memang apa ya, harus didoain itu juga, doain Iya. masukin acara di rumah, dan itu kan yang umum kan gitu loh. Ya banyak lah sebenarnya. Aku mau Jelas sih gitu. pindah ke daerah yang bagi-bagi uang itu. Wah, Kayak Di menarik. mana tuh? mana tuh recehan sih yang dibagi. Oh, Iya. iya gue Oh, ngomongnya Kamu nggak mungkin nggak seniat itu recehan itu. Nah gitu mah Oke. enak juga. Next. Lagi-lagi lanjut apa? Langsung kumpul di rumah itu ya. Gimana? Eh, rumah apa tuh ya? Ini. Langsung bawa kantong gede. Next. Apa betul wanita lebih fokus pada desain interior dan kenyamanan, sedangkan cowok lebih memikirkan lokasi dan nilai investasi? Tadi kita udah bahas. Sudah terjawab kan? Bener, Betul. bener. Ya, tadi dari awal kita udah bahas. Betul, Oke, betul, berarti betul. lanjutkan, lanjut. Lanjut. Hmm. Saat cari rumah, cowok cenderung lebih fleksibel dengan ukuran. Sedangkan cewek lebih mempertimbangkan jumlah kamar dan dapur. Setuju nggak? Jumlah ukuran apa? Maksudnya cowok itu lebih ke jumlah ukuran. Iya, ukuran rumahnya. Ukuran rumah. Kayak dimensi kan berapa Dimensi, kali berapa Hmm. gitu loh Kalau ukuran. cewek lebih Kalau dalam cewek nih. lebih memperhatiin jumlah kamar dan dapur. Iya, dalamnya. Sebenarnya ini pertanyaannya tuh bisa kalian jawab dulu. Menurut kalian sendiri, ya apa? Apakah benar memang kalian fokusnya ke situ? Gitu. Kamu Sel? Aku lihat overall sih, nggak kayak. Secara keseluruhan semuanya sampai luas-luasnya. Enggak sih, aku nggak. Apa ya? Ukuran Macam beda memang. lebih Memang beda. Iya, interiornya sih. Sebenarnya benar kan di bagian dalamnya kan, karena pasti Setuju, aku setuju. kebanyakan kalau di Indonesia kita masih menganut tentang laki-laki yang harus bekerja, cewek yang di rumah kan, gitu loh. Oh, Itu jadi iya, situasi ya. di mana kalau di Indonesia ini pasti akan banyak cewek yang beraktivitasnya di rumah, Iya. dan mereka tuh jadi orang yang banyak ngurusin juga. Misalnya Iya. contoh, apalagi misalnya udah punya anak, mereka harus mikirin. Bagi orang-orang yang sudah pakai teknik parenting, belajar-belajar kayak gitu, mereka akan mengusahakan gimana caranya anak itu harus di kamar yang berbeda. Iya. Ya kan, benar kan? Benar. Dan mereka mengusahakan bagaimana caranya mereka tuh harus punya satu gudang. Jadi umpama kata, ini kalau keluarganya kecil, berarti kan satu kamar untuk pasangan suami istri, satunya untuk anak, satunya kalau bisa untuk gudang. Atau Ya. mungkin dua-duanya untuk anak. Tapi kalau masih kecil-kecil kan cukup satu, benar kan? Betul. Iya. Benar kan? Jadi makanya benar banget kalau misalnya perempuan tuh akan lebih banyak mikirin kamarnya, karena pasti akan digunakan untuk ini dan sebagainya. Gimana caranya orang tuh kalau datang ke dalam rumah, mereka looks-nya tuh kayak, oh enak ya, rapi ya. Padahal semua barang selengkerahan tuh berantakannya di dalam gudang rut gitu kan. Iya. Benar kan? Nanti paling-paling kalau cowoknya pulang, yang bantuin, ini beresin, ini gudangnya berantakan, gitu kan. Benar kan? Nah, cowok tuh enggak, cowok tuh lebih mikirin pokoknya selama, misalnya contoh dia punya mobil, selama itu mobil bisa masuk ke halaman rumah. rumahnya, udah nggak apa-apa. Itu meskipun gepeng nih, contoh gepeng-gepeng nih. Sungguhan, kayak ukurannya misal 4 atau kali 4 atau 5 nih lebarnya, dalam panjang paling cuma 12-15. Kita tuh nggak apa-apa. Betul. Bener nggak apa-apa, kita tuh realistis saja, karena kita juga jarang di rumah. Yap. Kita bangun pagi, Mandi, mandi, gosok gigi. iya, mandi. Gosok gigi. Tapi bener. Mandi, gosok gigi, sarapan. Harapan. Emang mandi sama gosok gigi kamu pisahin, jadi Aku juga beda. nggak tahu sih. Berarti kalau kamu mandi kamu bisa aja nggak gosok gigi berarti? Nih masa ada di shower gitu. gitu. Kan Tapi kan masuk akal, itu kan air juga. Kan jadi kayaknya satu. beda. Dia sekte berbeda. Oh, Aku enggak. melakukannya bersamaan. Enggak, kan masih dalam kamar mandi gitu loh. Jadi mandi. Oh iya, iya. Enggak, dia tuh yang ini loh, putra, tuan putranya Ya. banget gitu loh. Jadi kamar mandi di dalam, terus Oh, di yang depannya harus tuh ada keluar dia harus dulu. keluar. Dia wastafel itu loh. Wastafel. Nah, gitu. Emang iya Terus toh. nanti maju lagi itu ada walking closetnya. Yang tak bayangin. Oh, ini princess. Iya, princess. Princess. Woi, Enggak, aku ikut yang itu ya. aku pasti bayang awalnya gini. Soalnya selama ini kalau mandi kan seret. Enggak, maksudnya bukan gitu sebenarnya. Terus kalau misalnya perlu sabun dulu, gitu kan gitu. Enggak ada sih kayak langsung sepaket sabun gitu juga gitu loh. Paham gak sih? Oh, ini kalau di luar jalur perumahan ya. Ini lagi ngomong versi kecantikan ya, yang aku pernah pelajari ya.
orang tuh pasti pertama gosok gigi dulu. Iya. Karena kan ada bekasnya, terus baru mandi gitu lah maksudmu. Enggak. Gosok gigi ada bekasnya di lu gitu. Tapi bener. Tapi kamu kalau coba cari tahu ya. Ini nyeleweng dulu dari properti ya. Aku tuh pasti sikat gigi dulu, karena kan pasti ada bekas. Meskipun kita sudah bersihin kan, pada akhirnya kalau kita mandi baru kita membersihkannya rambut, badan, terus baru muka. Nah itu baru benar-benar bersih. Aku tuh gitu loh stepnya. Karena Lebih cewek daripada kita ya ternyata. itu yang nggak pelajari bahkan di kebersihan badan tuh gitu. Sikat gigi dulu karena itu ada bekas-bekas dari odolnya. Terus meskipun kita udah bersihin gini kan beda. Kan belum cuci muka kan. Nah, itu baru sampoan, baru sabunan, terus baru mukanya dicuci muka, terus baru selesai. Iya, muka terakhir. Iya, Iya. benar. Kalau muka terakhir benar. Bukan Iya. terakhir. Kamu muka pertama kan? Jadi Tahu aku. Kalau aku mandi dulu sih kayak kepala, badan, Badan, terus abis kaki. itu Kepala, kaki. pundak, Iya, lutut, Kak. kaki. Iya, iya, badan pundak, semua. kaki. Terus abis itu ya sikat gigi. Sikat Terus gigi. Cuci muka. Iya sama ya? Sama. Sama Oh, kayak gitu. Iya, aku sama. nggak tahu sih. Aku soalnya memang pakai konsep itu di rumah. Kita gosok gigi dulu. Karena kan ya memang ini adalah bagian terakhir yang akan aku bersihkan sekalian setelah dari cuci muka. Gitu. Aku kan orang bucin banget. gosok gigi dulu aku. Gosok gigi dulu. Udah tuh kan. Oh, tapi aku ada alasan kenapa ke rambut dulu. Ketika rambut Iya, aku ternyata. sampoin, enggak, ketika aku rambut disampoin, biasanya setelah disampoin tak keringin kan. Tak keringin bukan kering ya, tapi kayak tek gitu loh, kena apa? Handuk, terus Iya. baru aku maskerin rambut. Nah ini, terus abis gitu bawahnya baru aku basahin, baru aku sabunan gitu. Aku mentok conditioner. Iya, Masker itu kalau dibutuhkan kalau rambutnya lagi tidak bersahabat. aku udah nggak pakai masker. Aku aja kadang sampoan pakai sabun. Oke, kita buka air. Oke, kita teman warnanya. Kita bahas saja terlalu ini, Terlalu jauh. terlalu dalam. Sampai mana tadi? Kita nggak setuju ya. Ukuran rumah itu nggak penting buat cowok. Duh, tadi kan omongannya Bukan itu pertanyaannya. Iya. Iya, tanya dia yang lupa. Gini ya, pertanyaannya itu kalau cowok itu lebih melihat kayak dimensi dan kawan-kawan, kalau cewek lebih melihat Enggak, dapur dan ruang kamar. cowok lebih memikirkan. Mana sih? Ya bener. Cowok cenderung lebih fleksibel dengan ukuran. Oh iya. Ya bener. Iya bener. Iya. Oke, kita lanjut aja itu lagi ya. Iya, oke. Memang perempuan tuh kadang memang siar atas sedikit. Oke. Kita lanjut. Lanjut. Siap. Apa faktor yang lebih penting bagi cewek dalam memilih rumah? Lingkungan yang aman atau akses mudah ke pusat perbelanjaan dan fasilitas umum? Ya pokoknya di kalian dah. Dua-duanya sih menurut aku. Loh, Umpama harusnya kata salah satu. Salah satu. Umpama kata salah satu. Supermarket atau apa tadi? Akses. pusat Wilayah perbelanjaan aman. atau Wilayah dan yang fasilitas umum. Aksesnya itu ke pusat perbelanjaan dan fasilitas umum. Atau kamu pilih lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman kalau itu. Aku juga. Karena mungkin karena pengalaman juga kali ya. Jadi kayak aku lebih prefer Aman dulu. Iya, kalau misalkan kan bener nggak kok El? Kalau misalkan yang rumah di pinggir jalan raya itu lebih mahal daripada di perumahan ya. Bener. Nah, Iya. tapi aku lebih prefer di perumahan daripada rumah jalan Jalan raya. raya. Karena lebih safe. Tapi lihat dulu Ya, sih, tergantung sih, nggak bisa ngomong juga pukul rata loh ya, enggak lo ya. Nggak pukul rata pinggir jalan lebih mahal daripada perumahan, nggak selalu kan. Iya. Karena situasinya kan Iya, beda. Jalan raya itu adalah jalan raya yang besar. Kamu kan tahu kayak Itu area-area toh kayak Kertajaya. Kertajaya. Nah, itu aku nggak suka. Oh ya. Nah, yang kayak gitu aku kayak nggak suka karena itu kayak semua akses jalannya tuh di satu jalan raya besar Itu aja, gitu. iya. Nah, aku nggak suka yang kayak gitu. Jadi, aku perumahan itu pun aku lebih suka kalau misalkan Ada penjaganya. ya gate-nya itu satu doang. Kalau misalkan kayak Pakuwon VBI, Iya. Bukit Indah itu kan ada dua toh, depan sama belakang. Iya. Pagar gate-nya, Oh. gate in, gate out-nya. Tapi aku lebih suka yang satu jalan akses. One gitu. system gitu. Kan. Iya, satu gate gitu. Itu sih. Aku juga lingkungan yang aman karena ya, maksudnya kalau ke pusat perbelanjaan walau dari jauh ya nggak apa-apa. Iya. Apa? Gak apa-apa tuh karena dianterin kan. Karena Enggak, aku mandiri, aku bisa nyetir sendiri. Apa kamu? pokoknya Enggak. Ini saya Gak lihat. Ini saya lihat. kenapa? Ya, lanjut.
Ya tadi kalau ngobrol ya dia beda planet sendiri loh. Dari tadi aku ngobrol, aku baru sadar ternyata kalau ngobrol selalu beda planet. Apa? Enggak kok, aku pesan online. Oh, dia Rumahnya. bisa online. Iya, bener juga sih. Menggunakan Kayak- teknologi. Iya. Nggak bisa ya kalau kamu ya. Iya. Oh, shopping day is my life ya. Iya, betul. Bisa. Itu jadi gak enak. Karena dia kan introvert lebih suka di rumah terus orangnya datang ngirim. Ya, nanti aman aja di Iya. rumah kan. Kalau aku nggak bisa Ya, bisa. keluar. Soalnya jauh lebih hemat kalau keluar. Kita pakai tenaga, iya gak sih? Aku nggak mikir sampai ke situnya, cuman karena Oh, ya aku kan memikirkan. cowok. Iya. Berarti Cowok itu terbukti gitu ya, soalnya. cowok pelit. Hitungan Bukan banget. pelit. nggak sih? Perhitungan. Iya, perhitungan banget. Ini mau ngomongin masalah cewek kan? Aku siap dong membela kaum gue. Skip, lanjut. Coba apa? Kita bisa defend kok. Wih. Kamu ya, Chris. Bukan aku. Ya, Bukan aku. suruh leparnya ke aku. Bukan aku. Lans, Apa? Gil? Udah. lanjut. Lanjut. Emang mau defend apa tadi? Kan, ini beneran diratain. Karena cowok itu Cewek. oke. Kalau ngomong masalah kayak gitu, oke. Kalau cowok itu ketika bekerja, keuangan mereka bukan buat diri mereka sendiri. Betul. Iya. Benar kan? Benar. Betul. Mereka di luar daripada mereka. Banyak banget kadang kan harus ngasih kalau udah berumah tangga ya istrinya ya anaknya ya buat rumah, bener kan? Betul. Kita aja kalau buat bensin cukup bensin. Ya, betul. Makan harus cari lagi kalau kita bisa harus gitu. Bukan pelit, itu namanya realistis. Realistis. Gitu. Kalian tahu nggak cowok kalau misalnya ini kalian kan berdua punya cowok kan? Nggak tahu sih cowoknya kalian gimana. Gak Tapi tahu. kalau aku ya, karena aku punya cewek juga gitu. Kalau Ya, aku nggak nggak, punya. sorry kok. Ini kadang-kadang tuh malesnya kalau ada tulisan aku punya cewek juga. Sudah jelas banget kalau kamu jangan ngomong ini cewekku gitu udah selesai. Bukan aku punya cewek juga guys. Oke lah, oke lah. Kok El umur berapa sih BTW? Aku 24. Kalau boleh tahu. Oh. Guys, kalau cewek-cewek kalian yang mau tertarik dengan Iya. Koelia, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, guys. Masih available, guys. Ini marketingnya cuma rumah ya guys. Katakan itu. Oke. Bisa jual rumah, bisa jual rumah. Bisa jual rumah properti apapun. Oh, udah. Ini Ya kalau udah, udah kalau ngomong kalian mau beli pasti properti aja, guys. Kalau kalian mau beli properti, bisa ke Iya, Koel. di properti bisa aku L. Nanti bonus Koel. Nanti pelan-pelan ya, nanti pelan-pelan langsung ke ini, ke orangnya. Oke, next. Nah, kalau Lanjut, kalau lanjut. tadi aku bilang kan, aku kalau nggak sama cewekku, aku makan seadanya. Jadi ada, misalnya adanya pun beneran. Aku adanya telur, misalnya ini, aku punya uang sih. kayak nasi kucing ya. Iya nasi Nasi kucing itu kucing, menurutku nggak tahu kenapa ya, aku nggak Tempe baca. orek, telur gitu doang. Kok udah baca bener-bener kok mas makan bisa jadi tahu tempe tok sama nasi gak Ya, masalah. bener. Gitu. Kalau keluar ada ceweknya baru Siro, Susite, Susite, sabu-sabu. Sponsor. Sponsor. Nyit. Gitu. Gitu. Kalian tahu nggak? Defend. Tahu. Tahu soal kalian gitu. Tahu. Kalau enggak paling gini. Kalau Gak tahu misalnya sih, sudah aku gak tahu, aku kan gak tahu. Oh, iya, Aku dia- tahu. Dia enggak tahu. Ya, aku tahu. Ya kan? Kadang cowokku itu Gak tahu. satu hari cuma nggak makan pun dia bisa. Iya. Oh, iya? Itu gitu. Nah, iya aku Itu Oh, udah tahun kayak- kerja ya. Udah tahun Waktu kerja ya, waktu belum kerja. Pantesan Cok, kalau makan kasih ya. Iya. Kayak kelihatan banget kayak ya ampun dinikmati sekali gitu loh. Papa Siro ya. Lanjut next. Lanjut. Cowok sering dibilang mikirin aspek teknis kayak konstruksi dan spesifikasi bangunan. Itu betul nggak? ya Di awal Itu sudah yang dibahas sih sebenarnya. Tapi itu berarti yang Itu memang poin yang benar. Penting dong. penting. Kalau memang mau tidur dalam keadaan aku takut rumahnya ambruk kayak kamu gitu. nggak ada rumah, nggak ada apa. Terus nanti kalau ada petir, pernah nggak sih kalian pas situasi kayak hujan gitu, petir yang benar-benar yang duar gitu, rumahnya kalian getar? Pernah nggak ngerasain? Nah, kalau kalian ada situasi rumah tuh yang memang bangunnya ala kadar. Jadi Iya, kalau misalnya petir gitu aja, yang benar-benar ngelegar gitu aja, rumah tuh seger gitu. Seketer. Ini Kalau- beneran apa bercanda sih? Itu beneran. Beneran. Aku punya rumah di Bandung dan rumahnya tuh rumah tua. Pernah satu momen tuh petirnya tuh cukup unik situasinya. Beberapa kali petir di Bandung itu waktu itu situasinya adalah petir kehantam petir gitu loh. Jadi kayak sampai ada efek-efek ledak gitu loh. Terus habis gitu tuh rumah itu getar. Itu sampai yang atap tuh sampai jebol, duar gitu. Tapi itu real.
Rumah tuh kalau konstruksinya nggak bagus ya bisa gitu. Guys, kalau Sekarang bangun aku harus rumah hati-hati penting ya guys. konstruksi dan Iya. Ya guys, Takut cowok-cowok tolong diperhatikan ya Kecuali guys. kalian tipe orang yang suka meruntuhkan dan membangun kembali itu beda. itu kalian yang kayak Berapa ya? udah runtuh aja gitu. Iya. aja. Misalnya mereka sukanya yang aku mau bikin rumahnya bentuk baru. Ya udah sih tak buat Oh yang bosenan gitu ya? Aku bosen deh. Kan kok yang bosenan loh? Kayak gitu kan maksudnya KL. Wah, diserang lagi nih. Nanti kalau ada perempuannya beda. Oh, Ada iya. perempuannya kan berarti aspek-aspek pentingnya Berarti itu ini akan kode untuk ditaruh dapet di- cewek aku. menceritakan situasiku. Oke, kita lanjutkan ada pertanyaan. Lama-lama aku terbunyi. Kalau koel bosenan berarti bosenan juga tak kalau ada cewek. Melenceng Kalau aku ini lama-lama kok jadi memasakkan diriku sendiri kan. Maaf ya. Jadi, ganti. Balik pertanyaan. Next itu misteri ini aja. Kalian harus datang ke sini join baru tahu ya. Nah ya, join dulu baru bisa tanya langsung nih. Oke, Nah. lanjut. Kalau cewek tuh apakah cenderung lebih lama buat riset rumahnya ini dibanding cowok sebelum mutusin membeli? Aku enggak sih. Kan aku bilang tadi keputusan akhirnya di cowok. Jadi kayak ya udah aku riset paling kayak ya itu yang komponen yang menurut aku penting kayak lingkungan. Ya. Terus habis gitu ya feng shui yang aku bilang tadi kayak sisanya ya aku serahkan ke cowok. Bayangin kamu nggak ada cowok, single. Kamu ya oh ya amit-amit ya. amit-amit. Gila. Kamu mutusin menurutmu lama ndak kalau mutusin sendiri? Kalau aku enggak sih kayaknya. Karena aku kalau suka dan aku menarik banget buat aku kayak wah, ya udah aku tandain gitu loh. Jadi kayak aku gak mikir panjang tipenya ya. Kayak, mungkin aku bakal mempertimbangkan tapi kayak bukan kayak duh labil banget gitu. Iya. Enggak sih kayaknya. Gitu sih. Kalau kamu sepertinya kamu iya. Aku kayaknya iya, aku labil jadi mutusinnya butuh lebih lama harusnya. Kalau cowok Kalau cowok, kamu dulu ya apa? Kalau sebenarnya aku lebih detail sih. Jadi kayak benar-benar dipastiin semuanya dulu. Karena ya itu sih. Kalau nggak nyaman, nggak aman kan ya Iya. gimana? Benar-benar. nah itu lama nggak? Maksudnya kamu butuh Ya. waktu berapa lama mutusin itu? Dibilang lama sih enggak lah harusnya. Enggak Berarti selama cepat. itu, iya. Enggak selama sampai bertahun-tahun. Ya kali bertahun-tahun ya nggak beli. Terus nggak bakal sih kalau tahun-tahun. Itu jadi Udah males beli. klien lain sih kayaknya. Ya, Udah sold out. ya enggak akan selama itu lah. Cepet lah, oke. guys. Cepet lah. Koel Pokoknya kalau cowok pasti sama ada budgetnya, pasti cepat. Iya. Terus sebenarnya kembalinya itu tergantung kepribadian masing-masing dan background masing-masing sih. Banyak situasi yang kadang-kadang tuh cowoknya memang yang detailnya banyak banget, tapi kadang-kadang tuh ceweknya juga nggak kalah detail gitu loh. Semua tuh tergantung di pribadi masing-masing. Jadi kalau ngomongnya yang era sekarang tuh setara sih jujur aja. Iya. Gak bisa ngomong. Kalau dulu tuh mungkin cowok yang lebih cepat untuk yang oke, ceweknya yang lama, ini nggak ini, ini nggak ini, ini nggak ini gitu. Tapi kalau sekarang itu cowok cewek sama aja sih. Cowok tuh sekarang banyak banget kok yang kadang ceweknya udah merasa oke, terus nanti cowoknya yang nyeletuk, nggak oke, ini tuh gini. Pengalaman ya kok. Klien. Jangan Iya, aja. benar. Pelayanan apa bedanya cowok dan cewek kalau menegosiasikan harga rumah? Cowok dulu Ngomong deh. negosiasi. negos. Negosiasi. Gimana? Menegosiasikan? Apa bedanya cowok cewek dalam menegosiasikan harga rumah? Nego Bedanya. dalam nego harga. Kembali ke aspek pentingnya tadi. Kayak contoh, gimana kita milih rumah, itu akan jadi aspeknya kita nego. Contoh. Misalnya kalau kalian bilang, ini loh kamarnya cuma 2. Itu bisa loh kadang-kadang nego. Kayak Nego. kadang-kadang tuh nggak make sense-nya tuh negonya dari situ. Ada kadang-kadang kayak misalnya, ini ventilasinya kurang ini nih atau apa. Berarti kan harus jebol. Boleh dong nih kurangin, ini loh ventilasinya nggak oke. Nanti kita loh masih harus jebol lagi gitu. Kalau cowok kan enggak, cowok tuh lebih kayak konsepnya nggak oke nih kayaknya. Gini aja deh, boleh nggak kalau di negonya tuh karena ini pasti kita akan ambrukin lagi. Aku pernah dapat yang mintanya tuh rumah bagus. Cuman kan sebagus-bagusnya rumah saya kan
kecuali bangun baru ya. Tapi Ya. maksudnya kalau misalnya yang sudah ditinggali lama kan sebagus-bagusnya selama konstruksian awal depan-depannya ini oke, kalau di bagian belakang mungkin kita pernah gempa kan ya, jadi kayak ada retak dikit gitu lah. Paling yang dibeneran harusnya cuma itu. Tiba-tiba celetukannya kita bakal iniin, ambrukin semuanya. Loh. Kita itu jadi aspek tiba-tiba bisa keceplos gitu. Jadi banyak sebenarnya. Tapi akan kembali ke gimana kita milih rumah, itu akan jadi aspek negonya kita. Oke. Oh, Misal kawasan nih, ini masuk banget. Contoh-contoh yang rumahnya bagus-bagus murah itu, misalnya contohnya kita ngambilnya di Nirwana Eksekutif nih misalnya, atau atau yang kita bilangnya Wonorejo dan sebagainya ya. Misalnya di rumah-rumah bagus, tapi kan jauh kalau harus ke arah keluar nih. Sebenarnya lumayan agak jauh untuk keluar. Tapi di saat bersamaan orang tuh pasti akan negonya kayak, oh ini lu masuk banget. Kita ini. Susah kalau mau kemana-mana, ke rumah sakit susah, ini susah. Ini nggak menyatakan, kita cuma nyebut doang ya. Nanti ada orang-orang mau beli Nirwana Eksekutif bilangnya jauh semuanya, ya enggak, tergantung masing-masing sebenarnya. Gitu loh. Cuman maksudnya kan ada yang kayak gitu. Iya. Atau ada orang-orang yang misalnya apa sih yang agak masuk banget? Misalnya kita bilang Pakuwon yang kasur-kasur belakang kan jauh tuh. Misalnya kalau mau ke tengah kota. Itu kan kalau misalnya dari rumah-rumah baru ya kan pasti nego. Kecuali di dalam area tersebut ada poin-poin yang memang bisa menambahkan bahwa ini loh worth it buat dibeli. Kalian mau rumah sakit ada, dekat situ ada, ini apa ada, mall ada, sekolah ada, gitu. kalau kamu Aku sih ya sebenarnya ya. Jujur. Itu kayak mau jawab kayak Mas Anang gitu ya. Iya. Bilangnya, Kalau ya aku sih yes aja. Enggak. Iya. Bukan dia sih. Kalau aku sih lebih males nego nih. Ada budgetnya berapa? Enggak aku nego udah. Menurut murah udah langsung gitu. Iya. Bedanya orang Tapi sultan, memang. guys. Enggak, woi. Benar. Sultan. Tapi cowok tuh sebenarnya kalau nggak kebiasaan dagang atau nggak kebiasaan merasakan jual beli untuk nego, males nego. Males nego. kayaknya iya sih. Iya ya. Bener. Iya, ya. Kan Iya, pernah bawa cowok kalian ke pasar nggak? Pernah. Nah, Nego nggak? nego enggak? Nego. Orang suka jual beli nggak? Iya. Udah. Iya. Beda. Ya dia Cowokmu masih suka beli nggak? Cowokmu yang kesekian nih berapa gitu ada yang Aku gak banyak loh. nggak banyak loh. Apa? Contohnya 20 sih. Gak. sih. Nah, cari cowokmu yang nggak pernah jual beli, terus kamu ajak ke pasar, pasti nggak nego. Bu, ini harga bawang Gengsi, merahnya gengsi. berapa gitu? Bukan gengsi. Oh, ini mau beli berapa memang? Oh, sekilonya berapa misalnya? Biasanya orang-orang nego bisa nurun 2.000, 3.000. Ya. Iya. Misalnya dibilang 15.000, ya sudah. Ya udah. Itu doang. Udah. Mager kali. Gak tahu. Yang kayak di video-video itu nggak sih disuruh beli? Iya, banyak. Dia belinya 40.000. Kita nggak ngerti ribetan untuk nawarnya. Iya. Kecuali kalau emang udah punya usaha. Iya. Benar. Kalau yang usaha beda Yes. tuh. Makanya banyak-banyak kan kalau cowok banyak jadi karyawannya kan. Hah? Kita lebih suka simpelnya. Kita lebih suka ikut orang. Betul. Tau-taunya udah terima gaji. Iya. Tapi kalau laki-laki sudah ngerti bisnis itu pasti bisa nego. Gak mungkin Kak. Iya kayaknya. Aku bakal lebih nego dari. Enggak sih, aku yang kalah nih dibandingkan dia. Iya. Ya udah, Ayo, oke. kalau- Next. Apalagi? Apalagi nih. Apakah cowok dan cewek punya ekspektasi berbeda pada rumah pertama mereka? Ekspektasi cowok apa? Rumah pertama. Ekspektasi rumah pertamaku sih. Dia Apa pernah ya? bilang gak sih, Dek? Dek Lancaster. Di mana Lancaster ya? Itu kan iya sih sebenarnya sih. Aku kalau ekspektasi kan apartemen sih lebih, bukan ke rumah. Aku Oh, realistis ya. Iya. Realistis ya. Nyari. Untuk budget ya. itu budget. Loh, berarti apartemen lebih murah. Ya iya toh. Murah lah. Aku nggak tahu. Lebih murah, lebih murah. Oke, Heeh. iya. Iya, tim content creator ya agak unik. Ngomongnya aja lanjut. Oke. Itu bukan timnya. Kan dibilangin ya, tadi kok aku udah sadar. Ini kenapa beda sendiri? Bahas kok belum ada gini. Oke. Oke. Apa ya? Ekspektasi. Sebenarnya kalau buat cowok, kok banyak yang aku dapatkan adalah mereka nggak ngasih banyak ekspektasi ke diri mereka sendiri sih kalau buat beli itu. Yang pasti itu intinya selama ketika orang bertamu dan looks-nya sudah bisa
wah itu udah oke buat mereka. Iya, iya, iya. Gitu loh. Oh, maksudnya kalau orang bertamu terus orang bertamu Jadi misalnya lo udah mau datang ke rumahnya dia, wah gitu. dari POV orang berarti. Iya dari Kok menurutku malah enggak. At least kok dari menurutku ya, asal nah ini udah berjanjikan nih. Ya aku, pasanganku dan nantinya anak-anakku nyaman udah cukup. Loh, ini kan ngomongin tentang ekspektasi kan. Ekspektasi dari Lo kita ekspektasi sendiri. kalian. Kalian kita sendiri, bukan ekspektasi orang. Heeh. Enggak, kalau aku kan lebih kayak gini. Laki-laki itu dominan ada rasa bangganya, ada rasa pride-nya. Oh Iya. iya, benar. Mereka Iya. butuh, ada yang orang-orang memang nggak butuh afirmasi nih orang ya. Tapi kadang-kadang banyak kan daripada kita laki-laki tuh butuh butuh Iya, iya, iya. ego. Jadi Ego. ketika ada orang bisa memuji mereka dan semakin banyak pujian itu akan jadi Pride. nilainya mereka gitu loh. Pride-nya mereka Gitu loh. tinggi jadinya. Sigma. Nah, jadi caranya adalah ketika kalau misalnya punya rumah pasti mereka cari gimana caranya orang tuh kalau ketemu, wih bagus ya, Oh, iya. wih gini ya gitu loh. Mm-mm. Oh, lebih ke Iya, orang cowok tuh luar. kan, iya banyak orang tua Tanggapan orang. tanggapannya. Jadi bener-bener afirmasi dari Jadi orang. kalau kok Elia beli rumah aku nanti wah. Iya. Terus nyut gede kepala kita terima. Nggak habis. Wah, kok minta uang dong. Iya, pasti dikasih. Iya. Abis itu. Apa dikasih kan udah dibayar kok egonya. Betul. Oh ini uang. Kan nanyain ekspektasi. Gitu ya guys, kalau mau Tanya ngambil hatinya ekspektasinya. Koel. Iya. Ini kalau Koel beli rumah, kita datang. Kita datang. Wah, Ya kita Wah, tinggal bilang banget iya, sih, wah, kok. bagus banget kok. bagus banget. Budgetnya banget. berapa kok? Boleh kok bagi budget. Nih ya, sudah konten rumah jarang muncul, tiba-tiba dibully sama di podcast. Oke. Lanjut. Kamu Yo kan Jadi. apa tadi bertanya? ekspektasi itu yang pertama. Oh, ekspektasi sih jujur. Nih ke cowok soalnya kan. Ke Iya. cowok. Kalau nggak ada Kalau nggak ada cowoknya, seandainya kamu punya Aku nggak uangnya. ekspektasi. Ekspektasiku hanya kayak Oh kan ini memang ready siap nikah. Memang dia siap menikah. Carilah seorang pasangan yang anak tunggal kaya raya dengan 10 pabriknya. guys, gak gitu guys. Mungkin kalau ekspektasi kayak rumah minimalis, simple. Iya, Mas bersihin gitu. Oh nggak suka yang tipe-tipe Roma-Roma yang banyak patung-patung. Oh, iya. Yang klasik-klasik Iya nggak Eropa. suka. Nggak. Patung kan diisi sendiri. Bukan iya nggak sih? Loh, Patung-patung Kan itu diisi ada yang sendiri. Oh, ada yang pilar, pilar itu. ukiran. Nah itu aku nggak suka. Oh, Iya, iya. Hmm. Aku lebih suka yang simple, modern, minimalis, putih, abu-abu, hitam, kombinasi Iya, warnanya. netral. Sudah selesai kayak gitu toh. Kayak ya Iya, udah. iya. Kolong jembatan gitu kan? Parah sih nggak gitu sih. Kolong jembatan. Coba. Simple, modern, minimalis. Simpel. Kadang itu ada merah-merah dikit tuh. Rumah simple, minimalis, modern. Rumah guys, rumah. Rumah ideal Oh, apa di ini? perumahan. Apa ini? Sama di perumahan sih kayak Oh ya. lingkungan yang aman kan. Aman. Perumahan. Aku ekspektasiku minimalis. Apa-apa? Princess treatment nih biasa. Enggak. Beda. Aku juga nggak suka klasik Eropa gitu. Aku minta luas kamar. Luas Oh, rumahnya barusan dijual sama Kodar. Itu kan besar. Oh iya. Pokoknya kamar itu ruangan kelasku kuliah harus lebih besar daripada tempat itu. Enggak lah. Aku suka yang nggak terlalu besar. Jadi kayak kemana-mana tuh masih enak gitu loh. Masa kayak besar capek toh. Oh iya. Terus minimalis tapi bukan modern. Lebih Minimalis tapi bukan modern. bukan modern minimalis. Aduh, ada aku Old town. Minimalis Old town. Minimalis. Kayak rumah-rumah sing area perbatasan nih. kan. Waduh, Homey cozy. Minimalis. American style. Enggak American. Apa terus? Aku susah. Cottagecore. Waduh. Dan rimi-rimi. Terus aku suka yang ada halamannya. Minimalis corporate score gitu. Halamannya Itu kayak bertolak belakang. luas. Loh, iya minimalis cottagecore kayak apa ya? Kayak Ya editor tugasnya adalah memunculkan gambar. Sebenarnya kamu tinggal di apartemen aja deh. brownish. Bro, Coklat krim. Terus yang ada banyak pencahayaan. Ini ceritain Natural. tentang yang dua bersaudara masuk ke air sih. Pencahayaan natural jadi kaca luas, banyak kaca. Oh, Terus ini kayak luarnya mainin itu- aspek-aspek natural. Oh, Iya, natural. Ini toh. Rumah-rumah kabin itu nggak sih? Enggak
Gini loh guys, kita cari ya. Itu tau rumahnya Sandra Dewi ya? Mau kayak gitu ya? Aku nggak tahu rumah Sandra tuh. Daripada aku nih tunjukin gitu ya. Tunjukin ke kamera. Kayak peri-peri gitu. Ya tunjukin ke kamera, tunjukin ke kamera lah. Ya kayak Kayak gini. kayak rumah kabin itu dong. Coba ya, Pak, gimana? Begitu masuk langsung kamar gitu. Enggak deh, tipenya warnanya tuh yang memang tema earth tone gitu loh, yang kayak Oh, ya makanya begitu masuk langsung kamar kan. Lebih dekat. Kos-kosan. Aduh. Gak habis pikir. Kayak Yang dengerin song ya, ketawa. Dari kos-kosan. gitu sih. Ternyata. Kos-kosan. Gini. Oh iya. Kos-kosan lah ini. Itu perfect banget. Loh, masa dia sebelum ngejoin ini tuh Kos-kosan. Gitu atau enggak gini. Jadi kayak cozy gitu Oh, loh. cozy. Paham nggak? Oke. Ya. Jadi Nah, sama yang sama Aku ya. suka yang halamannya yang ijo-ijo. Ada pohon-pohon. Jadi halamannya luas gitu. Oh, oke gitu. Kos-kosan di tengah hutan loh ini. Merosting rumah ini. Merosting rumah. Ekspektasi rumah. Oh, ekspektasiku di tengah-tengah hutan dah. Kalau bisa iya sih enak. Oh, itu rumahnya Twilight Iya, ini di gitu. Twilight. Iya, kayak gitu. gitu. Kayak, iya. Kayak Pasti gitu. nggak tahu. Kan nonton ya? Iya. Itu cowoknya ganteng banget. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan apa lagi? Kalau pasangan suami istri, apakah keputusan akhir biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh cowok atau cewek? Kan Cowok udah tadi. tadi. Cowok. Sungguhan. Cowok. Tahu. Bisa aja cowoknya benar-benar ngikutin style ceweknya. Ya Dia kan, in aku my mau yang opinion. khusus, gitu-gitu. In my opinion. Keputusan memang cowok benar karena mau tapi tetap memang kayak gini situasinya. Misalnya contoh, misalnya suami istri nih, ya apa Mi? Rumahnya bagus, Ayo, Mas, bagus, jawab, Pras. tapi gini. Oke, nggak jadi. Nah, keputusannya dia akhir. Iya. Gitu. Oh. Atau mungkin iya Pak Mi, tapi mahal loh. Oh ya nggak apa-apa dong mahal. Wong aku di rumah gini. Nah. Oh ya sudah berarti kita beli ya itu. Iya, kayak gitu. Betul. Iya. Hey, Itu memang cowok memang. Enggak, sebenarnya kita terpaksa memutuskan. Enggak sih. Aku gak berani bilang ya. Itu loh, tapi aku udah yakin seperti itu. Iya, Aku udah maksudnya berani kayak gitu. bilang. Maksudnya kayak, aku nggak mau. Terus dia yang mau nggak mau setuju aja gitu. Please sampai jadi istriku jangan gitu ya. Oh, ini Kalau- kalau sampai ada gini kan, kok ini ya? Aku Iya. salah bilang. Sampai nanti ketemu. Kok gitu? Gitu. Kamu gitu. Jadi aku nggak boleh komen lah bilang. Enggak sih, kalau aku kayak ya udah aku tipe manut, beneran manut. Mohon maaf sekarang sudah jarang tipe manut masalahnya. Manut cuma karena aku Manut sih. Karena kalau aku kayak malas memikirkan seperti itu. Jadi kayak ya udah deh, ikut terserah kamu deh. Tapi kalau emang cowokmu tipe yang bisa mutusin sendiri yang kayaknya udah ngerti suka mau apa, ya oke dia. Tapi kalau yang tipenya nggak ngerti, ya Iya. itu Nah, ngomong. Kalau bukan Ngomong. tipenya yang ngerti aku ya berarti aku gak pacaran sama dia dong. Betul. Zaman sekarang banyak kan. Ya, Oke, kita lanjut ke rumah lagi. Apa tips terbaik bagi cowok dan cewek agar bisa lebih kompak dalam milih rumah bersama? Masalah kita belum punya rumah semua. Maksudnya Iya. rumah bersamanya. Ya bayangan aja. Bayangin aja. Bayangin aja. Kan ada calon-calon. Kan. Tapi masih lama. Banyak Pak, banyak aspek. Pertama, rencana anak berapa. Waduh. Jumlah anak tuh penting. Bener. Untuk memastikan kita. Iya. Kedua, kamu akan jadi tipikal mau jadi ibu pekerja atau ibu Ibu yang di biar rumah aja. Ya, ART. ART. IRT. Iya. Ibu rumah tangga. berarti kamu selama ini nyari cewek yang buat ART ya, Raf ya. Woi. Ini tangkatan ya. Editor gak usah dikat. Biasanya editor cut. Enggak. Editor gak usah dikat. Ya, Banyak. Ini yang ada di sini kok. Gak apa-apa aku yang edit. Wih. Bener ya. Bener. Gak ngekat sama sekali, tinggal dimasuk ya. di pos KB. Banyak poinnya loh. Dilihat trending tapi dihujat. Ini orang apa ini? Kita bagi podcast no cut no edit. Iya. Seri. Habis itu telepon aku main nangis. Ini lo Rafael gitu. Pas aku bingung guys. Ayo lanjut. Loh, kalian udah jawab. Apa wih? Tips
tips itu. Ya itu tadi kan bilangnya dipastiin dulu nanti rencananya tuh bakal jadi apa dan sebagainya. Emang kamu ada bayangan? Ini kalau ini masih aku tahu sulit menjawabnya, tak bantu jawab deh. Oh, jadi sepaket ini. Jadi sepaket. Oke. Dia cuman yes. Kita apa lagi ya? Sepemikiran. Sama sepemikiran. Terus apa lagi ya? Di komunikasinya tuh juga ada di kita ini kayak misal contoh cewek ini tipikal yang suka bersih-bersih rumah atau enggak. Kalau misalnya suka bersih-bersih rumah, kayak kadang kalau situasinya rumahnya bentukannya atau layoutnya dia agak lumayan banyak space-nya, oke. Tapi kalau enggak, kita cari yang simple. Ya. Pertama mudah dibersihinnya, mungkin kita bisa pakai teknologi kan sekarang udah tinggal taruh dia yang muter. Apa sih namanya? Robot. Robot. Kita pakai robot gitu loh. Terus atau mungkin kalau rumahnya kebesaran pun juga mungkin ada perempuan-perempuan yang suka ya. Tapi kan tetap pada akhirnya kita harus manggil ada Housekeeping. ART ya, ART. kayak gitu loh. Kita harus manggil ART untuk bantu mereka dan sebagainya. Banyak aspeknya sih. Pokoknya situasi hubunganmu itu yang menentukan rumahmu tuh harus seperti apa itu oke sih. Oke. Gitu. Next. Langsung next. Ayo, Langsung next. Oh, Mama belum Bener atau enggak? Wait, next. Enggak. apa sih pertanyaannya? Dia lagi mau melarikan diri nih. Kayaknya Aku nggak ada tips. Orang tipikal cowoknya banyak banget sih kayaknya. Waduh, enggak. Itu dia. Wah. ayo tipsnya. Wah. Ya, ini Tipsku tengkar juga. kalau mungkin lihat-lihat rumah itu bareng biar ya langsung aja, bukan Sama yang satu kepikiran. orang satu apa kayak sendiri-sendiri lihat Satu gitu. lawan satu. Jadi bareng pas lihat rumah. Oke. Itu Waduh. aja sih Sesimpel itu doang. Aku nggak kepikiran yang lain kan belum pernah nyari rumah. Oke. Maka apa nyari rumah? Nah, itu. Nggak Bisa tahu hubungi ya. saya. Ya, hubungi yang sini lah. Tahu nih ya. Oh tiba-tiba HR apa ya? Kamu aja udah jualan rumah dia Tanya, rumahnya bagus mana masuk kantor sini aja. Ternyata dia bisa jualan juga HR ini. Untung nih. Bagus. Oke, next. Jika harus memilih antara rumah impian dengan harga tinggi atau rumah yang lebih sederhana tapi strategis, menurut kalian cowok dan cewek bakal milih yang mana? Kalau cowok bakal milih yang mana? Selama Antara sederhana kalau luas strategis aku mending strategis. Ini strategis. Siap. Tinggal dibangun sih. Iya, Jadi iya. rumah dia. Dia. strategis ini dalam arti apa? Kayak Aksesnya dong. Akses. Kemana-mana. Kemana-mana tuh gampang. Ibarat kayak di Surabaya Tengah itu kan strategis bener. Surabaya Pusat. Pusat strategis. Kita ke barat ya dekat, ke timur ya dekat. Beda sama kalau kita di barat, Surabaya Barat. Ke timur jauh, weh. kamu Apa oke pertanyaan? kalian ini ya apa? Strategis. Strategis. Antara milih rumah impian dengan harga tinggi atau yang lebih sederhana tapi strategis, kamu pilih mana? Gak ngerti manut bojoku. Enggak. Sederhana dan strategis, tapi aku punya idealisnya sendiri gitu loh kayak. Enggak, kamu harus milih. Loh iya, Itu masih Sederhana. tambahan. sederhana dan strategis, tapi aku ada punya idealisnya, mau di mananya gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti kayak matok harus rumah ini gitu, enggak. Gitu. Untung aku jadi jaga marketing ya. Aspek beda planet ini yang lebih. Beda planet. Tuh gitu tak? Kamu gimana? Aku rumah impian dengan harga tinggi aja. Ya soalnya bukan dia yang keluarin uang kan. Enggak. BTW sebenarnya ini udah discussionnya. Tapi dari tadi kita ngomongnya kayak soal rumah tuh sama kayak include pasangan kalian. Aku mau tanya dari kalian sendiri gitu loh. Jangan ya pertanyaan tadi. Loh kan? Kan ini udah tanya. Aku dianggap apa? Dari tadi kita jawab ini. Kayak Karena kita manut sih. Males berpikir sih. Tapi pasti ya panut oke lah. Tapi sometimes kalian harus mikir gimana kalau nanti tanpa pasangan kalian gitu maksudnya. Bukan Ya amit-amit. bukan ya gitu. Maksudnya harus mandiri juga dong. Saya juga harus mandiri juga Iya. dong. Tuh, gimana gitu. Loh, apanya yang gimana? Pertanyaanmu apa? Ya kayak Aku tadi. jadi susah mengkomunikasikan juga. Gimana sih Rob? Gimana sih? Tambah Rob. Aku gak nangkep poinnya juga. Ini beneran boys versus girl ya. Kalau misalnya kalian cari rumah nih, tapi tanpa pasangan. pasangan kalian, kalian nyariin gimana tipe-tipe rumahnya gimana? Ya, Kan aku
aku sudah ngomong tadi ya. Tadi kamu bilang Yang banget. ini Loh enggak, aku yang bilang. ada Ya, kan? idealisnya. Iya, ada idealisnya, simple, modern, minimalis, Nah, kayak putih, gitu. hitam, abu-abu. Gitu kan? Nah, Ya maksudnya tuh Berarti kalian kita juga sama harus ya? punya standarnya kalian sendiri. itu Karena kan standarku sih. kalau misalnya cowok misalnya punya pasangan, kadang-kadang patokannya juga adalah idealisnya kalian gitu loh. Kita mau menyamakan apa yang kalian mau dengan apa yang kita mau gitu loh. Kalau kalian ditanyanya jawabnya cuman iya, nanti kalau pas sudah tinggal lama kan nggak nyaman toh. Betul. Ya Gitu. makanya menurut aku kayak perlu komunikasi sih. Itu kan perlu komunikasi. Berkomunikasi benar. Perlu Iya. bayangan dari diri sendiri sebenarnya. Sukanya apa sih? Kesepakatannya apa gitu kan, kesepakatan utamanya. Gitu sih. Nah, kalau kalian tanpa pasangan terus mau beli rumah, Hmm. itu ada baiknya kan butuh apa ya, opini orang luar juga nggak sih buat mungkin kalian ada blind spot yang kalian nggak lihat rumah ini nilainya Hmm. kurangnya di mana. Hmm, Kita harus paham. apa? Minta pendapat siapa? Keluarga, teman, Sebenarnya agent. pasti kalau hal-hal kayak gitu kan itu kan sekedar minta point of view-nya mereka ya sebenarnya. Iya. Ini kalau versi aku orang umum, ya aku pasti akan minta tanya keluarga apa sih aspek penting cari rumah. Terus pasti tanya teman-teman yang sudah beli rumah, Iya. baik itu sudah berkeluarga, baik itu belum, experience-nya apa sih beli rumah itu, tanggungannya gimana, kalau cash gimana, kalau KPR gimana, plus minusnya apa, gitu. Itu jadi aspek pentingnya kan. Terus apa sih yang detail apa sih yang perlu dicari kalau ketika beli rumah? Ada perumahan yang memperbolehkan rumah dibangun. Contohnya maksudnya bukan beli tanah kafling ya, tapi kalau udah kebangun, misalnya tanah kita belinya lantai 1, boleh nggak dibangun lantai 2 atau fasadnya kita rubah. Tapi ada perumahannya emang nggak memperbolehkan hal tersebut. Harus looknya sama semua depannya. Itu ada. Dan perizinannya gimana? Kepengurusan dari wilayah perumahan tersebut kan beda-beda ya. Ada yang cepat tanggap sigap, enak banget. Tapi ada yang harus surat inilah, surat itu, bayar ini, bayar itu pun baru proses sekitar sebulan, 2 bulan tuh ada yang kayak gitu. Itu perlu, gitu loh. Dan buat orang-orang yang misalnya, ya ini salah satu note yang memang kalau kamu sibuk ya sudah nggak, itu sudah pasti cuman sekedar di area teman sama keluarga aja, gitu loh. Tapi kamu bisa nggak sampai muter-muter nyari-nyari ke rumah-rumah, kan nggak bisa gitu loh, Iya. gitu. Tapi kalau harus versi memudahkan ya memang solusinya adalah kita gitu loh. Ini pasaran banget Iya. ya, mohon maaf. Tapi nggak emang butuh agent yang kayak apa ya? Yang emang nggak hanya lihat buat jualan juga, Iya, tapi kayak iya. membantu. Ada kan juga yang tuh. memang sekedar kita nyari ini nih, gitu. Oh, ini juga poin penting sebenarnya buat kalian yang lagi cari rumah tuh dan ditawarin agent. Misalnya kita ngomong rumah second deh, rumah second. Memang ada poin-poin tertentu yang ini sedikit buka kartu. Ada beberapa yang kalau kita nawarin rumah second tuh, apakah mesti selalu lebih mahal? Enggak selalu sebenarnya. Itu rumah memang sudah harga dari pemiliknya. Kadang kok harganya nggak make sense sih? Ya, karena pemiliknya juga kadang-kadang nggak make sense. Make sense. Jujur ya, kadang-kadang tuh ada yang rumahnya model lama, meskipun memang bagus bangunannya. Lokasinya mungkin oke. Tapi ada tipe yang dibangun tuh kayak model-model, sorry to say kayak, Abstrak. bukan. Kebentukannya banyak ngambil ornamennya adat gitu loh. Terus mereka tuh jual dengan harga yang lebih tinggi, yang sekarang tuh udah dengan harga yang misal contoh, ya ini spill realistis, realnya juga ya, aku ada. Rumah itu dijual harga 10M. 10M di zaman sekarang, beli di perumahan, itu sudah 2 lantai, bagus, sudah ada lotengannya buat bersantai, mungkin sudah dapat kolam renangnya, dapat akses gate-nya 1, itu juga udah dengan keamanannya, sudah ada clubhouse, ada apa banyak, itu 10M. Itu cuman gara-gara, ya, one gate system yang paling lucu note-nya. Iya, tetangganya itu para pejabat, terus buat apa? Itu tuh ada yang kayak gitu. Itu ada. Tapi belum tentu tuh karena kita yang membuat harganya mahal. Tapi memang ada beberapa dari para pemilik properti itu, kalau misalnya, ya kan kita juga ada komisi. Komisi itu harusnya dari pemilik properti. Ya, komisinya kita kalau di Indonesia dari pemilik properti. Kalau di luar negeri, setauku itu komisinya dari yang membeli rumah. Gitu loh. Kemarin baru dibahas. Iya. Oh, kemarin baru bahas ya? Iya. Baru dibahas. Oke. Betul. Terus
Itu jadi salah satu bayangan kalau di Indonesia, ya itu pemilik properti ya memang harus berkewajiban memberi kita. Kalau kita kan juga membantu kalian gitu loh. Itu Iya. jadi salah satu kewajiban yang memudahkan kalian daripada muter cari pembeli, kita kan yang bantu kalian proses-prosesnya gitu loh. Penting banget buat kalian yang punya properti, kita ke yang punya dulu ya. Punya properti kalau lagi menjual. Karena itu kalau kita tanya-tanya detailnya, usahakanlah dibantu. Kalau kita tahu sedetail-detailnya tentang rumah kalian, sambil tetap juga menjaga aman, namanya agent properti banyak banget di luar sana yang mungkin nggak baik, tapi mungkin bisa dicari kredibilitasnya dari kantornya, itu juga oke banget. Apalagi kalau udah ada lisensi RIB dan lain sebagainya, itu boleh kalian cek. Boleh banget. Kalau misalnya dia tanya detail, dibantu. Itu memudahkan banget gitu loh, memudahkan banget kita nyari bayar. Terus dari sisi kalau orang yang mau cari rumah second itu penting banget buat kita tuh tanya kalian budgetnya apa dan sebagainya. Semakin detail semakin bagus. Itu memberikan kita bayangan. Jadi kita nggak asal ngasih. Bayangin ya, kita agent. Kita ngasih kalian pesan WhatsApp rumah itu sampai 200, terus kalian harus nge-scroll. Capek nggak sih? Iya. Kita carikan yang sesuai dengan bayangan yang kalian berikan. Itu memudahkan juga buat kalian tuh gak buang waktu buka WA, kalian nge-scroll, diliatin. Iya. Enggak dong. Cari yang pas, budgetnya kalian berapa. Terus ada banget orang-orang tuh kadang-kadang tuh nggak make sense, kayak mau beli rumah modalnya nggak ada, tapi nggak ngomong dari awal. Atau mungkin kadang-kadang kita agak personalnya adalah tanya penghasilan kalian berapa, di tabungan DP siap berapa dan sebagainya. Itu penting banget. Itu memudahkan kita. Biar segala sesuatunya itu lancar gitu loh, nggak buang waktunya kalian. Itu memudahkan banget. Semakin kita agent ini banyak bertanya, berarti semakin profesional kita untuk memastikan kalian tuh dapat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian dan sifatnya realistis. Betul. Bukan sifatnya sesuai keinginan banget loh ya. Kayak, ya aku nih mau beli rumah nih misalnya. Rumahnya tuh pasarannya sudah jelas-jelas harganya 1,5 M nih. Cash real juga. Terus ternyata mungkin bayangan dia mau carinya yang 600 juta. Kan nggak mungkin. Kan juga dihitung harga tanah per meternya, bangunannya dong. Jadi kita ini sebagai penengah antara kalian yang punya rumah dan orang-orang lagi cari rumah gitu. Kita banyak-banyak bukan mau ngerepotin, sekedar ngipuin enggak, tapi itu jadi lebih merhatiin, dan itu jadi solusi juga buat kita, buat apa sih yang paling oke buat kalian gitu loh. Kurang lebih seperti itu lah. Karena kita agent bukan sales. Iya. Jadi itu bener ya, Masih. properti konsultan. Iya. Iya. Kayak lebih kesannya properti konsultan gitu. Nanti bisa ya, kayak selain keluarga dan teman, agentmu juga harus yang ini. Oh tapi sorry, bukan kesannya, memang iya. Kok aku bilang kesannya? Gitu. Emang harus cari agent yang tepat juga. Yang tepat Iya, juga. benar. Biar dibantuin. Tapi juga mungkin kita manusia ya, kadang-kadang tuh kita juga akan jujur. Paling enak tuh kalau kalian punya agent yang jujur. Kalau lupa kita bilang lupa. Oh iya lupa. Tapi mending kita harus cari tahu lagi. Oke, nanti aku cari tahu dulu ya infonya, gitu loh. Itu lebih oke, guys. Daripada kalian menghabiskan waktu nih ya, kalian nyari. Kalian buang waktu itu juga buat apa sih kalian buang waktu cari sendiri gitu-gitu. Repot banget. Kalian pakai agent enak, dia yang muter, dia yang nawarin, kalian dia yang nego, gitu loh. Itu enak banget. Tuh, gitu loh. Kurang lebih seperti itulah bayangannya. Oke. Apalagi? Jadi, udah sih, kita udah tutup di sini aja. Iya, kalau nggak nanti Thank you. terus-terusan ya. Iya, terus-terus. Penjelasannya. Gitu loh. Mau Terus-terusan lanjut mainnya. battle. Oh, jangan. Wah, Lanjut battle kayak gini. Battle kayak gini ya. Nanti gitu terus. Aku jadi tungguin interview. Oh iya, enggak. Lanjut tuh. Saya mau interview guys, oke. Iya. Ada kata-kata hari ini. Kok L aja deh, Ya kok L aja. kok L aja. Kita sales. Kita marketing bukan sales. Ini udah disebutin kata-katanya, kita marketing bukan sales ya. Iya. Kita bukan cuma menjualkan, tapi membantu kalian menemukan tempat idaman kalian. Oke. Sip. Yo. Thank you guys buat Oke, thank podcast you, kali thank ini. you. Thank you. Ya, Thank you. sama. Jadi, see you di next Next Deal Talks. Podcast Deal Deal Talks. Bye-bye. Bye.